Shalom, selamat pagi Amang Minang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 17 April 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indah nomor 202 ayat 2 dan 7. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat pertama Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat adalah sesuatu yang baik jika disampaikan dengan tujuan yang tulus. Pernah mendengar istilah bullying? Adalah istilah yang dilakukan oleh seseorang untuk menggertak, sebagaimana kata dasar dari bull, banteng, yang menyeruduk supaya orang takut, membuat orang semakin terhina, memaki dan mencela. Kata yang sama juga diajarkan dengan fungsi yang berbeda, bahwa menasihati harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini dilatar belakangi dengan konteks kota Efesus, di mana Timotius melayani. Diharapkan kepada Timotius supaya ia dengan penuh ikhlas memberi nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah tantangan yang dihadapi para gembala ketika harus menegur orang-orang yang melakukan kekeliruan atau jatuh ke dalam dosa dan melenceng dari firman Tuhan. Mereka perlu diperingatkan, dan tugas ini bukan yang mudah, apalagi dalam budaya Indonesia. Setiap orang harus diperlakukan dengan hormat. Namun satu ajaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dengan kebesaran kota Efesus sebagai kota terbesar kedua dalam Kekaisaran Romawi,
Banyak orang melakukan penyembahan terhadap berhala. Di sana ada Dewi Artemis yang terkenal, sebagaimana informasi dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 27. Belum lagi penyembah-penyembah berhala lain yang merupakan warisan-warisan yang mereka terima dari sesepuh atau orang-orang yang terhormat bagi mereka. Nasihat Paulus kepada Timotius bukan soal bagaimana menegur orang, tapi lebih berbicara tentang Timotius sebagai pribadi, supaya jangan bersikap keras terhadap mereka, tetapi berlakulah seperti anak yang menegur orang tua, memperlakukan orang lain dengan hormat dan dengan tujuan yang benar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa landasan dari menegur adalah kasih. Kasih bukan melegalkan kesalahan. Kasih juga bukan melegalkan atau mengampuni orang lain supaya terjadi ketidaksinergian dalam melakukan tugas panggilan ataupun dalam kehidupan berumah tangga. Namun Paulus juga mengingatkan kita lebih baik membangun karakter dan sifat yang baik, yang bukan saling menjatuhkan, saling memaki dan saling menyalahkan, namun saling memberi nasihat dan membangun. Dalam sebuah tindakan, panggilan kita adalah berkenaan dengan yang Tuhan telah lakukan, bahwa ada sebuah pengorbanan ketika menegur orang lain, adanya sebuah perkembangan, pembaharuan, dan sikap yang membangun. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang membutuhkan nasihat, bukan? Siapapun orangnya, kita membutuhkan nasihat. Namun nasihat yang selalu ditunjukkan adalah nasihat orang tua, nasihat seorang sahabat, nasihat seseorang tokoh besar, dan lebih enak mendengarkan itu. Namun di tengah kemudaan dari Timotius, Paulus mengingatkan menegur orang dalam artian menasehati sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni nasihat yang berbeda-beda dari setiap orang. Tujuannya tahu untuk menyatakan kesalahan, menghukum, dan Timotius diarahkan tetap dalam koridor kasih yang membangun. Bagaimana dengan kehidupan kita, Mang? Apakah kita masih peduli dengan sebuah nasihat? Sebuah cerita pernah digambarkan seorang yang berlalu lintas di tepian jurang ketika ia menanjak ke sebuah pegunungan. Seseorang berteriak kepada orang lain, "Kambing!" Dengan merasa sangat emosi, seseorang mengatakan, "Kamu kambing." Terus dia fokus kepada balasan itu, hingga akhirnya dia tidak fokus untuk melihat ke depan. Ternyata benar, di depannya ada kerumunan kambing dan akhirnya tertabrak. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, teguran nasihat adalah hal yang perlu untuk setiap orang, minimal mendapatkan sebuah pencerahan. Pencerahannya supaya kita mendengar, dan orang yang mendengar perlu memiliki hati nurani yang murni. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita harus mempunyai kecerdasan sebagai pendengar, supaya ketika ada nasihat yang diperdengarkan, kita tahu bahwa nasihat itu berfungsi dan bertujuan yang baik. Semuanya harus diuji. Dalam memberi nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi. Bukan karena sakit hati, bukan karena kecemburuan, hingga akhirnya yang keluar bukan yang murni,
tetapi yang palsu. Ini berbahaya. Jika kita memberi nasihat yang menyesatkan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyesatkan anak-anak, lebih baik kepalanya ditutup dan dibuang ke laut. Jangan sampai karena iri hati, dendam, rasa tidak mau kalah, kita akhirnya kehilangan menjadi orang yang mau mendengar. Demikian dalam kehidupan bergereja. Setiap orang perlu saling memberi nasihat dengan cara yang benar. Caranya adalah dengan tujuan yang diperkatakan. Nasihat ini juga diberikan dari iman yang tulus. Ketulusan itu dilatih dari hati yang tulus. Karena itu mari memberikan ketulusan dan keikhlasan supaya kehidupan yang kita inginkan sebagaimana obat yang tepat dikonsumsi dengan tepat akan menghasilkan kesehatan. Pada akhirnya Paulus ingin mengajarkan kita, jadilah seseorang yang berbicara secara benar, bukan menjadi penyesat. Berbicaralah tentang hal yang baik, yang positif, supaya setiap orang paham dan pengenalan akan Tuhan yang benar adalah jalan tujuan yang benar pula untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan, supaya kami menjadi orang yang menasihati dan menerima nasihat, dan semuanya berasal dari tulus ikhlas. Panggilan yang sama juga kami dengarkan ketika Timotius diingatkan oleh Paulus supaya terlibat dalam pelayanan yang penuh ikhlas, penuh kasih dalam menyampaikan teguran dan hukuman. Karena kami percaya jalan Tuhan yang kami terima dari firman-Mu adalah jalan yang terbaik untuk hari yang penuh harapan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.